Kamu pernah nggak niat cuma buka HP 5 menit, cuma mau cek satu notifikasi, cuma mau lihat update sebentar, tapi tiba-tiba 1 jam hilang. Kamu malah scroll terus, berita negatif, masalah orang lain, perbandingan hidup, ketakutan masa depan, dan anehnya setelah itu kamu bukan merasa tenang. Kamu malah makin cemas, makin lelah, makin overthinking. Kalau kamu sering ngalamin ini, kamu bukan malas, kamu bukan lemah, kamu mungkin sedang terjebak dalam kombinasi berbahaya, overthinking dan doom scrolling. Dan tanpa sadar, ini bisa pelan-pelan menguras mentalmu setiap hari. Otak kamu sebenarnya dirancang untuk mencari ancaman. Dari zaman dulu, manusia bertahan hidup karena peka terhadap bahaya. Masalahnya sekarang, media sosial, berita cepat, algoritma, semuanya tahu cara menarik perhatianmu. Lewat rasa takut, drama, dan kecemasan. Jadi, saat kamu terus scroll berita buruk, konflik, krisis, atau pencapaian orang, otakmu masuk mode siaga terus-menerus. Menurut beberapa penelitian psikologi digital, paparan berita negatif berlebihan bisa meningkatkan stres, kecemasan, bahkan kelelahan mental. Artinya, semakin sering kamu doom scrolling, semakin sulit pikiranmu beristirahat. Lalu overthinking mengambil alih. Kamu mulai memikirkan hidupmu, membandingkan dirimu, takut tertinggal, takut gagal, takut masa depan. Dan akhirnya tubuhmu diam, tapi pikiranmu berlari tanpa henti. Mungkin kamu merasa bangun tidur langsung buka HP, sulit fokus, mudah cemas, merasa lelah, padahal tidak banyak aktivitas. Sulit tidur karena pikiran penuh, merasa produktif, padahal hanya konsumsi konten. Ini penting. Doom scrolling sering memberi ilusi bahwa kamu sedang mencari informasi. Padahal kenyataannya, kamu sedang memberi otakmu terlalu banyak beban. Kamu tidak benar-benar memproses semua. Kamu hanya menumpuk kecemasan baru. Aku tahu rasanya kadang kita scroll bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin lari. Lari dari realita, lari dari pikiran sendiri. Sayangnya, semakin lama lari, semakin berat yang kita bawa. Kalau dibiarkan terus, mental bisa burn out, fokus bisa menurun, produktivitas hancur, emosi tidak stabil, dan kecanduan distraksi. Kamu jadi merasa selalu sibuk, padahal sebenarnya hanya kelelahan secara mental. Ini yang berbahaya, karena banyak orang tidak sadar bahwa sumber kelelahan mereka bukan pekerjaan, tapi konsumsi digital berlebihan. Kamu capek bukan karena hidupmu terlalu berat. Kadang kamu capek karena pikiranmu tidak pernah diberi ruang untuk diam. Ada cara untuk memutus siklusnya. Yang pertama, sadari pemicunya. Perhatikan kapan kamu sering doom scrolling. Biasanya sih saat bosan, cemas, kesepian, atau bahkan saat menunda pekerjaan. Begitu sadar polanya, kamu harus mulai punya kontrol. Yang kedua, buat batasan waktu digital. Coba mulai dengan tidak scroll 30 menit setelah bangun.
Batasi media sosial sebelum tidur. Gunakan screen time reminder. Kamu tidak harus langsung berhenti total. Yang penting, kurangi intensitasnya. Ketiga, ganti konsumsi dengan penciptaan. Daripada terus konsumsi, lebih baik menulis jurnal, jalan kaki, baca buku, olahraga ringan, meditasi, atau bahkan belajar skill baru. Karena pikiran yang terus menerima tanpa memproses akan cepat penuh. Yang keempat, berani diam. Ini sulit, tapi ini juga penting. Kadang kamu tidak butuh lebih banyak informasi. Kamu hanya butuh tenang. Diam sejenak, tarik nafas, tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dari semua scrolling ini? Seringkali jawabannya bukan informasi, tapi ketenangan. Kamu tidak harus tahu semua hal. Kamu tidak harus mengikuti semua berita. Kamu tidak harus membandingkan hidupmu dengan semua orang. Menjaga mentalmu bukan berarti kamu menghindari dunia. Itu berarti kamu cukup bijak untuk melindungi energimu. Ingat, setiap kali kamu mulai scroll tanpa sadar, kamu sedang menyerahkan perhatianmu. Dan perhatian adalah salah satu aset paling berharga dalam hidupmu. Jadi, mulai hari ini, pilih apa yang kamu konsumsi. Pilih apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu, karena hidupmu dibentuk bukan hanya oleh apa yang kamu lakukan, tapi juga oleh apa yang terus kamu lihat setiap hari. Berhenti sejenak, tata ulang pikiranmu, karena kamu berhak hidup dengan kepala yang lebih tenang, bukan terus-menerus lelah oleh dunia digital yang tidak pernah berhenti. Kalau kamu merasa video ini relate dengan kondisi kamu sekarang, share ke teman atau ke orang terdekatmu. Dan ingat, kendalikan layar sebelum layar mengendalikan hidupmu.